Bagaimana bentuk mengambil riswah dalam rangka mengambil hak? Riswah dalam rangka mengambil hak diturunkan oleh para ulama dari kasus menebus tawanan. Ketika ada seorang muslim yang ditawan oleh musuhnya, maka kaum muslimin yang lain boleh memberikan tebusan dalam rangka untuk membebaskan muslim ini. Dan tebusan ini dipahami sebagai bentuk riswah untuk orang kafir tersebut agar mau membebaskan kaum muslimin. Dan membebaskan kaum muslimin ini bagian dari hak kaum muslimin yang lain, karena dia harus menyelamatkan saudaranya. Demikian pula yang pernah terjadi pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pada saat beliau di Habasyah, di Ethiopia, Ibnu Mas'ud pernah ditangkap. Lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan sejumlah uang kepada orang yang menangkapnya, kemudian beliau dibebaskan. Dan pemberian sejumlah uang itu masuk dalam kategori riswah, karena itu diberikan dalam rangka itu diberikan kepada orang yang dia tidak berhak menerimanya, dan ketika itu dilakukan dalam rangka membebaskan diri, maka masuk dalam kategori riswah dalam rangka untuk mengambil hak. Ini contoh bentuk riswah yang dijadikan oleh para ulama sebagai dasar bolehnya sogok dalam rangka mengambil hak. Nah, kemudian di praktek lapangan, mengambil hak yang seperti apakah yang boleh untuk disogok pelakunya? Jawabannya adalah hak yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya qat'i, yang sifatnya pasti. Artinya bukan yang masih peluang. Kalau yang sifatnya masih peluang, contohnya seperti ini ya. Hak yang di situ pasti, ada yang sifatnya masih peluang. Kalau yang sifatnya pasti, ini yang dimaksud riswah dalam rangka mengambil hak yang diturunkan dari kasus tadi. Kalau yang sifatnya masih peluang, ini tidak diperbolehkan. Contoh ya, sebuah perusahaan dia mau merekrut karyawan. Lalu ada sejumlah karyawan yang daftar. Anggaplah misalnya 100 calon karyawan. Dari 100 calon karyawan ini, nanti akan dipilih ada 10 karyawan. Sehingga Anda bisa lihat peluangnya 1:10. Yang akan dipilih 10 karyawan, tapi yang daftar 100 karyawan. Sudah? A nyogok ke PT. Loh, kenapa kamu nyogok? Saya kan punya hak untuk bekerja di PT itu. Kok tahu? Karena saya daftar di rekrutmen ini. Dan kalau saya sudah daftar, berarti saya punya hak bekerja di situ. Meskipun ada sekian calon karyawan yang lain. Maka ini sifatnya baru peluang. Kamu betul punya hak, tapi itu peluang. Kamu punya peluang 1/10, sebagaimana B juga punya peluang 1/10, C punya 1/10, dan seterusnya. Ini hak kamu untuk bisa diterima. Kamu punya peluang 1/10. Di saat yang sama, kamu juga punya peluang tidak diterima. Sehingga tidak diterimanya berapa di situ? Peluang diterima. Kalau diterima, dia punya peluang 1/10. Ditolak, peluangnya berapa? 9/10. Sehingga peluang ditolaknya lebih gede dibandingkan peluang diterimanya. Kayak gini tidak boleh dijadikan alasan, ini kan sudah jadi hak saya untuk bekerja di situ. Semua warga Indonesia berhak untuk jadi ASN. Tapi bolehkah dia nyogok? Bolehkah dia nyogok agar bisa diterima sebagai ASN? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena belum tentu dia berhak. Sifatnya masih peluang. Yang berpeluang jadi ASN itu ada banyak orangnya. Sehingga si A, si B, si C yang daftar-daftar itu semuanya punya peluang. Tapi nanti akan diberikan kepada salah satu sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Intinya dalam hal ini, sesuatu yang sifatnya masih peluang tidak boleh dibesarkan nilai peluang itu dengan bayar sogok. Namun kalau yang sudah pasti,
Yang sudah pasti misalnya apa? Yang sudah pasti misalnya hak administrasi. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan KTP. Dan Anda sudah mengajukan KTP, tapi nggak pernah dikabulkan. Ya. Sampai lama sekali nggak terbit-terbit. Kemudian Anda curiga, kenapa kok KTP saya nggak terbit? Padahal itu kan hak warga. Nah itu hak yang pasti. KK itu hak yang pasti. Akhirnya setelah diusut ternyata mereka minta sesuatu. Ya kalau kami nggak dikasih, ini nggak bakalan kami keluarkan. Ngasih itu statusnya adalah sogok dalam rangka mengambil hak. Dan yang nanggung dosa adalah pihak yang menerima. Sedangkan pihak yang memberi 100% tidak berdosa. Wallahu a'lam.